ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dzakhiratan yaumiddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif Sayyid Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qad ja'at ahaditsu katsiratun tadullu ala kufri tarikis shalah. Telah sampai kabar daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang jumlahnya demikian banyak, yang dari hadis tersebut menunjukkan akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir hukumnya, bukan orang yang mengingkari kewajiban sholat. Itu jelas. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk, karena kerja dan seterusnya, itu hukumnya kafir. Banyak. Wa akhadha biha katsirun minas sahabah, dan banyak di antara para sahabat yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Di antaranya siapa? Minhum Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wa Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wa Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa Ibnu Abbas dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda dan juga sahabat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhum, yang mudah-mudahan Allah meridhai mereka semuanya. Wa tabi'ahum katsirun minas salaf, dan banyak di antara para tabi'in, para ulama salaf yang berpendapat sependapat dengan pendapatnya para sahabat bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Siapa di antaranya? Minhum al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Malah beliau berpendapat kalau ada suami istri, salah satu di antara mereka meninggalkan salat secara sengaja, entah karena malas, sibuk dan alasan yang lain, maka rusak pernikahannya. Rusak pernikahannya. Berarti mereka harus bangun nikah baru. Berarti mereka harus nggak boleh hubungan suami istri dan seterusnya. Wa Ishaq ibn Rahaweh. Begitu juga seorang ulama namanya Ishaq bin Rahaweh. Wa Abdullah ibn Mubarak, sering kita dengar nama Abdullah ibn Mubarak, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, apapun alasannya, hukumnya adalah kafir. Wa Nakhai, dan juga al-Imam An-Nakhai, wa jama'atun katsirun, dan banyak daripada ulama yang lain. Baik. Ulama yang berpendapat atau para sahabat yang berpendapat
bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, itu bukan sahabat sembarangan. Tokoh-tokohnya para sahabat, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar para sahabat. Siapa yang nggak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Siapa yang nggak kenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Siapa yang nggak kenal Sayyidina Abu Hurairah? Siapa yang nggak kenal dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Abu Darda, dan seterusnya? Siapa yang nggak kenal dengan ulama sekelas Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang nggak kenal dengan ulama sekelas Abdullah bin Mubarak? Karena itu, walaupun memang ada khilaf, yang mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat, apapun alasannya, itu nggak dihukumi kafir juga banyak. Tapi hati-hati, sahabat itu tidak menilai satu perbuatan, satu kewajiban jika ditinggalkan hukumnya kafir kecuali sholat. Nggak ada sahabat berpendapat misal ada orang nggak puasa Ramadan karena malas, kafir. Nggak. Sahabat tidak berpendapat orang yang mampu haji nggak haji, kafir. Enggak. Sahabat tidak mengatakan orang yang wajib zakat tapi nggak zakat, medit, dihukumi kafir. Enggak ada sahabat yang berpendapat seperti itu. Tapi sahabat banyak yang berpendapat kalau ada orang wajib sholat nggak sholat, kafir. Banyak itu. Karena itu harus kita berhati-hati dalam urusan ini. Jangan sampai kita teledor dalam urusan bagaimana kita melaksanakan sholat. Begitu juga bukan hanya pribadi kita, anak dan istri kita. Perhatikan mereka. Ini betul-betul di tepi jurang. Beda sama puasa, zakat, dan haji. Makanya nggak heran, pernah di zaman Sayyidina Nabi Musa alaihissalam datang seorang perempuan. Mungkin pernah saya ceritakan di sini. Datang seorang perempuan nangis-nangis. Tanya, kenapa kamu nangis? Saya banyak dosa. Saya zina, hamil, lahir anaknya, saya bunuh. Apa kata Nabi Musa? Keluar. Saya khawatir keburu turun laknat dari Allah Subhanahu wa taala sementara kamu di rumah saya. Saya nggak ikut-ikut, nanti kena laknat juga dari Allah. Keluar. Wah, tambah nangis perempuan ini, pecah hatinya. Turun malaikat Jibril. Musa, kenapa kamu usir itu? Bagaimana nggak diusir? Dosanya besar, Jibril. Zina, hamil, lahir anaknya, dibunuh. Dia di rumah saya, keburu turun laknat dari Allah. Kan zaman dulu umat terdahulu itu kalau dapat laknat itu kontan dari Allah. Dibinasakan sudah. Kalau kita kan enggak. Khawatir Nabi Musa turun laknat sementara itu perempuan di rumahnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak ikut apa-apa, kena getahnya nanti, diusir. Ya aku usir Jibril. Ketahuilah wahai Musa, ada orang yang maksiatnya lebih besar dosanya daripada dosa perempuan tadi. Mosok ada. Siapa itu? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibandingkan sama perempuan zina, hamil, dipatahin anaknya kapan lahir. Tuh, zaman Nabi Musa kan ada kewajiban sholat. Tidak ada umat, tidak ada nabi yang mereka nggak wajib sholat. Semua umat wajib sholat, semua nabi wajib sholat. Hanya saja sholat yang paling utama sholatnya umat Nabi Muhammad. Walaupun cuma 5 waktu, tapi pahalanya mengungguli sholatnya Nabi Musa dan umatnya yang 50 waktu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai anak kita, istri kita, teledor kita adalah memperhatikan bagaimana mereka melaksanakan sholatnya. Ayo. Kalau rapot kita tanya, sholatnya nggak pernah kita tanya, jangan-jangan. Kalau mereka melakukan sesuatu yang berkaitan sama dunianya kita tanya. Sepeda motor dibawa sama anak kita, beset didik ditakoi, nabrak tak? Bawa mobilnya kita, lo kok peyok? Mari nabrak tak? Kok isok peyok ini ki apa ceritanya? Ngamuk kita. Tapi anak sehari 5 kali, sekali nggak pernah ditanya sholat, bertahun-tahun. Kayak urusannya dewi-dewi. Enggak. Anak urusannya orang tua. Sebagaimana orang tua menjadi surga nerakanya anak juga menjadi surga nerakanya orang tua. Kalau anak masuk surga, orang tua ikut masuk surga, katut. Tapi kalau anak masuk neraka, terseret arus masuk neraka itu orang tua, waliyadzubillah. Anak kalau bakti sama orang tuanya, surga bagi mereka. Tapi kalau anak membangkang terhadap orang tua, itu juga neraka buat mereka. Sama, berlaku sebaliknya. Sebagaimana orang tua menjadi surga dan neraka buat anak, anak juga menjadi surga dan neraka buat orang tuanya. Perhatikan betul.
apalagi dalam urusan segenting urusan sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, la khaira fi dinin la ruku'a fihi. Nggak ada kebaikan dalam sebuah agama yang nggak ada rukuknya. Nabi tidak mengatakan tidak ada kebaikan sebuah agama yang nggak ada puasanya, enggak. Nabi bilang nggak ada kebaikan dalam sebuah agama yang nggak ada sholatnya, yang nggak ada rukuknya, yang nggak ada sujudnya, nggak ada. Nabi nggak bilang nggak bilang haji, nggak bilang puasa, nggak bilang baca Al-Quran, nggak bilang yang lain. Nabi bilang nggak ada kebaikan dalam sebuah agama yang nggak ada rukuknya. Jelas ya? Lihat, sering kan pernah saya ceritakan ada rombongan sahabat datang kepada Rasulullah. Ada sekelompok orang-orang kafir datang kepada Rasulullah ingin memeluk agama Islam. Ini pembesar-pembesarnya orang kafir ini. Cuman mereka ngasih syarat, ya Rasul kami mau masuk Islam. Cuman syaratnya satu, kami nggak mau sholat. Berat buat kami sholat. Berat buat kami sholat. Orang Arab itu kalau ada barangnya jatuh, ngambil itu nggak mau dengan merunduk. Apalagi disuruh sujud dalam sholat. Kami mau masuk agama Islam. Kalau kami masuk agama Islam, yang lain akan ikut. Tapi kami nggak mau sholat. Gimana kata Rasulullah? Nggak ada baiknya dalam sebuah agama yang nggak ada rukuknya. Ditolak mentah-mentah. Badal banyak, pembesar-pembesar, penggede-penggede. Nggak lama datang satu orang kafir juga, ingin memeluk agama Islam. Cuma satu orang, bukan pembesar, rakyat biasa. Aku mau masuk agama Islam, wahai Muhammad, tapi aku nggak bisa ninggalkan zina. Sudah menjadi candu bagi aku yang namanya zina. Gimana Rasulullah? Ditolak? Enggak. Karena dia ngajukan syarat bukan ninggalkan sholat, tapi ngajukan syarat tetap melakukan zina. Diterima syahadatnya. Baru didoakan sama Rasulullah dan dinasihati. Gimana kalau anaknya kamu perempuan dizinai sama orang? Mau? Ibunya kamu, saudara perempuannya kamu, keponakan perempuannya kamu, mau? Ya nggak mau ya Rasul. Dinasihati, didoakan, tobat. Jelas ya? Beda respon ya, beda sikap Rasulullah. Tadi pun pembesar-pembesarannya, rombongan penuh harapan kalau mereka masuk Islam, yang lainnya ikut Islam. Tolak mentah-mentah sama Rasulullah. Kenapa? Syarat mutlak. Orang itu harus mau sujud, mau rukuk di dalam Islam. Makanya kata ulama, kalau ada orang maksiat karena syahwat seperti zina, masih ada harapan tobat. Contoh Nabi Adam, dalam tanda kutip maksiatnya beliau, kesalahan beliau karena syahwat, makan buah khuldi, nafsu, syahwat, tobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tapi kalau sudah maksiatnya seperti maksiatnya iblis, apa itu? Nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Sebagaimana manusia kalau nggak mau sujud kepada Allah, itu adalah karena kesombongannya. Maka berat orang seperti mau tobat, ini berat. Berat orang seperti ini mau tobat. Kenapa? Dia nggak mau tobat, dia nggak mau sholat karena sombong. Lah orang sombong yang ngasih hati kan berat. Makanya sahabat-sahabat tadi itu, orang-orang kafir tadi itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. La khaira fi dinin la ruku'a fi. Tidak ada kebaikan dalam sebuah agama yang tidak ada rukuknya, nggak ada sujudnya di situ. Nah, cuma nonton bola. Dalam cuma untuk urusan nonton bola, sholat. Dalam urusan karnaval, berangkat subuh, pulang menjelang maghrib. Saya mau tanya, subuhnya di mana, zuhurnya di mana, asalnya di mana, maghribnya di mana? Dalam karnaval, menang ya guru mesti, cuma memeriahkan aja, turut berpartisipasi. Menang itu sabiro sih, ninggalkan sholat. Dalam lomba baris berbaris misalnya kan, ninggalkan sholat. Kadang-kadang gurunya, usun koai gampang. Iki lek kene metu kok diceluk gak ono, didis. Kamu didis sama Allah. Ya, Mas, didis kualifikasi dari surga. Gimana ceritanya? Kok bingung sama piala daripada prestasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan kemanten enggak sholat. Bib repot, bib. Ibu-ibu misalkan orang laki-laki gampang Mas. Bib lah. Bedak kan orang kalau sholat kan harus wudhu dulu ya, kemudian pakai bedak ini dan itu kan, waduh ya abot beb loh. Kok abot dibandingkan neraka berat tanah. Angel dinasihati orang seperti ini berat. Kenapa? Dia meninggalkan kemaksiatan yang paling fatal, meninggalkan kewajiban yang paling fatal. Sholat. Nggak kita nanti di alam kubur ditanya, kecuali pertama kali Allah tanya sholat dari ini. Ditinggal no. Berat, ada aja alasannya. Beb nggak boleh sama bos, betul. Keluar
keluar. Lah saya makan apa? Lah sebelum kamu kerja sama bos tadi makan apa? Bahkan ketika kamu masih dalam kandungan ibu, kamu makan apa? Kok bingung? Nggak usah bingung, bukan atasan kita yang nanggung rezekinya kita, Allah yang nanggung rezekinya kita. Dalam urusan bal-balan ninggal no sholat, kemanten ninggal no sholat, kerja ninggal no sholat, lomba ninggal no sholat, karnaval, apa urusannya? Apa? Kalau nggak ikut lomba, nggak nonton bola, nggak karnaval, apa sih? Demi sholat, kok sampai sedarurat itu kita ninggalkan sholat? Kalau nggak hadir kemanten karena khawatir tertinggal sholatnya. Sebetulnya kalau ibu-ibu caranya gampang, wudhu baru berhias. Iya, nanti ketika tiba waktunya sholat nggak ada masalah kan berhias itu, nggak ada masalah kan. Sholat berhias apa wajib dibersihkan? Enggak. Kalau mau wudhu iya jaga wudhunya. Itu pun belum kita bahas tentang bagaimana hukumnya perempuan keluar dari rumah pakai minyak wangi, dandan, pakai pakaian yang terbuka auratnya dan seterusnya. Belum kita bahas itu, baru kita bahas masalah yang berkaitan dengan sholatnya saja dulu. Nah, berat, angel, nuturi orang yang nggak mau sholat itu berat. Nuturi orang yang maksiat apapun berat. Apalagi orang nggak mau sholat, kejeron, jadi nyelamat noi soro, kejeron. Terlalu dalam. Kalau nggak betul-betul pertolongan dari Allah, wangel. Nah, karena itu kalau kita ikut pendapatnya para sahabat yang sudah saya sebut tadi, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak, hati-hati. Orang nggak sholat, mati dalam keadaan nggak sholat, nggak disolati jenazahnya, nggak dikubur di kuburan muslim. Bahkan halal darahnya, kalau nggak mau tobat boleh dipenggal dalam syariat. Cuman bukan urusannya kita untuk menggal, urusannya pemerintah itu. Ya, bukan terus paten-patenan bareng ngono. Kak sholat penggal ya, bukan. Urusannya orang lain, urusannya pemerintah yang berwenang. Halal darahnya nggak ada. Orang nggak puasa halal darahnya nggak ada. Orang nggak haji badal mampu, halal darahnya wajib dipenggal. Enggak, kecuali kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari kewajiban haji, mengingkari kewajiban zakat, ya dipenggal. Tapi kalau cuma sekedar males haji, males zakat, males puasa, nggak dipenggal. Males sholat, penggal darah, halal darahnya. Bayangkan, kita mau protes sama syariat, nggak bisa. Segenting itu urusan sholat. Walaupun memang ada pendapat. Contoh dalam mazhab Syafi'i yang nggak dihukumi orang yang nggak sholat kafir, sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad. Iya. Cuman banyak sahabat, banyak ulama yang berpendapat kafir loh. Hati-hati loh. Lain sama puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Karena itu dari sini bisa kita tahu. Oke lah, kita ikut pendapat yang mengatakan nggak terlalu keras, nggak sampai kafir. Tapi hati-hati. Terutama untuk kita pribadi, sak males-malesnya, sak ngantuk-ngantuknya, sak sibuk-sibuknya, hati-hati loh. Banyak sahabat loh. Kita mau protes sama Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar? Ngawur. Sayyidina Umar ngawur. Orang yang nggak sholat kafir, ngawur Sayyidina Umar. Masuk ngawur Sayyidina Umar? Ngawur Imam Ahmad bin Hanbal. Dalamnya nggak sholat, kafir hari ini. Wah, radikal ya. Sayyidina Umar radikal ya. Sayyidina Ahmad bin Hanbal radikal. Loh, kita bahas khilaf iya. Cuman ketika kadang-kadang ada satu momen kita ini capek, ngantuk, males dan lain sebagainya, sibuk, nuruti hawa nafsu, lagi enak-enaknya main, lagi enak-enaknya kemanten, lagi enak-enaknya olahraga, tuh sholat. Hati-hati lo, kafir lo. Banyak pendapat lah itu. Ini menjadi alarm yang kalau kita nggak bangun bakal bablas. Kalau kita nggak sadar, bablas sudah. Nah, ini informasi buat kita. Walaupun kita nggak ikut pendapatnya mereka, tapi ini informasi yang penting buat kita. Hati-hati. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi sholat. Yang kalau kita tinggalkan, banyak ulama, banyak sahabat yang berpendapat hukumnya adalah kafir. Tayyib. Fanahikum ya ikhwani, maka cukup bagimu wahai saudaraku, kata Imam Ahmad bin Zaini Dahlan, bil ahaditsid dalla ala kufri tarikis shalah. Cukup bagi kamu wahai saudaraku dengan hadis-hadis yang menunjukkan akan kufurnya orang yang sengaja meninggalkan salat. Biha ulai sahabah wal a'immah al-ghailina bi muqtadaha. Cukup bagi kamu dengan pendapat para sahabat tersebut dan para ulama-ulama tadi itu tentang hadis yang menunjukkan akan kufurnya orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Siapa kita mau protes? Maksudnya begitu.
terhadap pendapat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ahmad bin Hanbal, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa kita? Nggak bisa. Cukup bagi kamu itu adalah peringatan. Cukup bagi kamu itu adalah peringatan. Cukup. Jangan ngawur-ngawur. Istilah. Jangan diteruskan keinginan kamu untuk meninggalkan sholat. Walau lam yakun min tarikis sholat. Kalau seandainya ini informasi penting buat kita. Kalaupun seandainya kita katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat gak kafir, oke wis. Tapi bukankah cukup menjadi aib, menjadi buruk dia ketika dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala? Oke, orang yang gak sholat gak kafir, tapi cukup buat dia itu adalah aib dan celah yang sangat. Kenapa? Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. I'raduhu an maula. Dia berpaling dari Allah yang telah menciptakannya. Menciptakannya sebagai manusia, bukan binatang. Bahkan malaikat kalah mulia dengan kita. Kita sebagai manusia, yang matanya kita nggak sama seperti matanya anjing, yang mulutnya kita nggak sama seperti mulutnya babi, yang hidungnya kita nggak sama dengan mulut yang lain dan hidung yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita sebagai manusia merdeka, muslim, umat Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita hidup zamannya Nabi Nuh, kita termasuk di antara mereka yang digulung dengan banjir, bukan termasuk di antara mereka yang 70 naik ke atas perahunya Nabi Nuh. Mungkin kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa, mungkin kita ngikut Fir'aun, bukan ikut Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa dikenal orang yang lemah. Fir'aun didaya, takut mungkin kita. Orang yang tukang sihir, yang membelot dari Fir'aun akhirnya iman kepada Nabi Musa, yang tongkatnya mereka dimakan oleh ularnya Nabi Musa, itu langsung iman kepada Nabi Musa. Itu dibelah tubuhnya oleh Fir'aun di khalayak ramai. Sigar. Paham nih? Disigar, bukan gini. Disilang, seret, disigar. Sudah pisah, disigar, seret. Di depan umum. Kira-kira kalau kita hidup di situ ya siap kita, punya mental kita. Iman kita sekuat itu untuk disigar model begitu. Mungkin kita menjadi pengikutnya Fir'aun, nggak punya mental kita. Kalau kita ikut hidup di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, mungkin kita termasuk di antara mereka yang ngejar-ngejar Nabi Isa untuk nyalib. Belum tentu. Untung kita umat Nabi Muhammad. Akeh selamete. Kalaupun ada maksiat nggak langsung kontan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Allah ngasih nikmat kepada kita? Dipanggil sama Allah nggak moro, lah agak bacut aja. Dipanggil sama Allah, berpaling dia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya sebagai manusia, kemerdekaannya, muslimnya, umat Nabi Muhammadnya dengan segala kemuliaan statusnya. Kurang apa Allah ngasih kepada kamu? Alladzi khalaqahu fasawwah wa adalah wa rabbah. Kamu makan dari siapa? Kamu bisa hidup dari siapa? Kamu bisa minum dari siapa? Jodohnya kamu dari siapa? Kamu minta panjang umur yang ngasih siapa? Kamu minta rezeki yang ngasih siapa? Alladzi at'amah wa saqah. Yang ngasih makan kamu, yang ngasih minum kamu, yang ngasih kamu tempat tinggal, yang ngasih kamu keluarga, yang ngasih kamu jodoh, keturunan. Siapa itu semuanya? Dipanggil nggak moro. Apa nggak kebacut orang seperti ini? Maksiat dengan fasilitas yang disediakan oleh Allah. Maksiat dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada dia sebagai amanat, sebagai titipan yang perlu dipertanggungjawabkan. Minta apa dikasih sama Allah. Maksiat, ninggalkan sholat lagi maksiatnya. Entahlah berapa sih sholat ini? 4.000 rakaat, maksimal 4 rakaat. Habis umurnya kita gara-gara sholat? Enggak. Sering saya sampaikan kan, umurnya kita dalam sehari 1440 menit. Sholat itu kalau kita anggap 1 rakaat 2 menit, 1 rakaat 2 menit cuman butuh waktu 34 menit. Waktunya kita dalam sehari 1440 menit. Itu pun dicicil. Subuh 2 rakaat, nanti berjam-jam baru zuhur 4 rakaat. Berjam-jam kemudian 2-3 jam kemudian baru asar 4 rakaat. 3-4 jam kemudian baru sholat maghrib. 2 jam kemudian kurang lebih sholat isya. Selesai. Apa sorowe? 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat dicicil, nggak makan waktu yang banyak, ngetokno duit ya ora, selamat dunia akhirat iya. Kebacut ya. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid.
Barang siapa yang beramal soleh yang untung dia, bukan yang untung Allah. Barang siapa yang beramal buruk yang resiko dia, bukan resiko bagi Allah. Kita ini, naudzubillah, orang seluruh dunia kafir semuanya, nggak kurang sedikit pun kemuliaannya Allah. Orang seluruh dunia taat semuanya, iman semuanya kepada Allah, nggak tambah kemuliaannya Allah. Justru kalau kita taat kepada Allah, kita yang katut mulia. Justru kalau kita maksiat kepada Allah, kita yang jatuh hina. Diperintah sholat adalah gampang, nggak manut. Untung kita nggak hidup zamannya Nabi Musa. 50 waktu sholatnya Nabi Musa itu. Ini 5 waktu 17 rakaat. Lah kalau 50 waktu, untung nggak hidup zaman Nabi Musa. Hancur hidupnya kita. Nggak nunggu di akhirat, dunia diazab kontan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sholat zaman Nabi Musa. Alhamdulillah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu orang yang nggak sholat ini nggak tahu terima kasih. Gitu. Orang yang nggak sholat itu nggak tahu terima kasih. Nih, dia punya segalanya karena Allah. Dia kepingin apa diijabah yang mengijabah Allah. Tapi dipanggil nggak nurut. Ibarat begini, Anda punya anak, apapun yang dipunya sama anak dari saya sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya, dipanggil nggak moro, saksi sampai lali kadang-kadang misalnya. Ya apa? Bertahun-tahun seperti itu, ya apa kira-kira? Nggak diusir dari rumah anak seperti ini. Hidupnya dia, makan minumnya dia, tempat tinggalnya dia, apapun yang dia punya dari saya. Diceluk, tok dilut 5 menit, maksimal 10 menit, dilut. Setelah itu terserah. Kata ini kerja, kata ini belajar, kata ini terserah. Nggak mau dipanggil orang tuanya. 5 menit, 10 menit, nggak mau. Kita usir ya. Metu anak. Aku kudu bapakmu mana kon, kudu anakku kebacut kon. Dah diceluk 5 menit, 10 menit. Diceluk tok, kurung dikongkon. Celuk tok enggak gelem. Padahal kamu hidup dari saya itu. Kamu minta apa saya kasih. Namanya saya orang tua, kamu anak. Enggak mau. Kebacut. Tahunan model kok gini, kayak sok diatur, metu. Anak ketika minggat diusir sama orang tuanya, dia masih punya pelarian. Tidak menutup kemungkinan dia masih punya kehidupan. Tapi orang kalau sudah diusir dari rahmatnya Allah, mau lari kemana? Orang sudah diusir dari rahmatnya Allah, dicoret dari rahmatnya Allah, mau cari siapa? Perlindungan kemana? Pelarian kemana? Ada. Anak diusir orang tua karena kesalahannya, mangkel sama orang tuanya, double maksiatnya. Lah gimana dengan orang yang dipanggil sama Allah, nggak nurut, diusir dari rahmatnya Allah, mangkel kepada Allah, coret, double dosanya. Saya punya pondok misalkan, setiap santri yang belajar di pondok saya gratis, tapi lah dikongkon belajar tak gelem. Ya jangan di pondok saya kalau begitu, kan gitu ya, hal yang lumrah ini ya. Lah kita gimana? Disuruh sholat berat, padahal apa-apa juga dari Allah. Sebutkan apa yang kita punya bukan dari Allah. Sebutkan. Saya kasih waktu 5 jam kalau perlu. Kalau kurang 5 hari kalau perlu. Sebutkan apa yang kita punya tapi bukan dari Allah. Nggak ketemu. Dipanggil sama Allah 5 menit, 10 menit. Itu pun untuk baiknya kita itu. Itu pun untuk baiknya kita. Mungkin maksudnya orang tua manggil itu kayak duit. Anak suudon misalkan, wah paling dikongkon ya. Sik Pak, sik. Bertahun-tahun seperti itu. Sama Allah juga begitu. Kalau orang tua mungkin ngasih duit, mungkin enggak. Manggil tok belum tentu ngasih duit. Kalau Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintah wahai Muhammad kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat yang sabar, sing telaten ambek sing jenengi sholat. Gampang-gampang angel memang sholat tadi itu. La nas'aluka rizqan, bukan saya panggil kamu untuk kamu memberikan rezeki, keuntungan kepada saya. Bukan kalau kita sholat itu kita ngasih kemuliaan kepada Allah, enggak. Nahnu narzuquk kata Allah dalam Al-Quran. Aku yang ngasih rezeki kepada kamu. Dunia. Wal akhiratu littaqwa, akibat dari orang yang bertakwa adalah surga. Orang yang sholat tempatnya mereka adalah surga. Enak dunia, enak akhirat. Kalau anak dipanggil orang tua, belum tentu dipanggil ngasih duit orang tuanya. Tapi kalau Allah dipanggil kita sama Allah, dunia akhirat, jaminan dari Allah. Enggak beb, iku sholat, ya melarat ya pancet. Sing liyane beb, iku gak sholat sugih beb. Ada ya orang seperti ini, ada ya? Iya.
Dalil, salah dalil. Cari ini sholat sugih lah, gak sugih-sugih. Rezeki cuma duit. Rezeki cuma duit. Sehatnya kamu bukan rezeki. Hidayahnya dia, sehingga dia bisa dekat sama ulama, dekat sama masjid, dekat dengan sholat berjamaah. Bukan hidayah. Hidayah bukan rezeki. Minta panjang umur dikasih, bukan rezeki. Ini baru dunia. Ampunan Allah nanti di akhirat, bukan rezeki buat dia. Surga dari Allah, bukan rezeki buat dia. Jangan berpikiran sempit, rezeki duit. Lek sholat sugih, lek sholat sugih. Ya kalau sholat sugih, gak usah pengajian. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 1 juta jeblek. Ya gak usah pengajian, jelas wis. Apa perlunya pengajian? Aku beb utangku akeh, sholat toh. Seminggu gak lunas-lunas misalnya. Wis gak beb kapok aku. Apa? Gak lunas-lunas. Lah lek wong duwe utang sholat lunas, ya gak usah pengajian. Gak usah wis. Wis pokoke sholat toh beres urusanmu. Ya bukan begitu. Dirahasiakan apa yang Allah maksud daripada rezeki kalau kita sholat. Kenapa? Dites. Yakin apa ora? Contoh, kita taat jaminya surga. Tahu ketok surga lah. Kalau orang maksiat diancam neraka, tahu ketok neraka? Enggak, tapi kita kapan ibadah berharap surga? Karena iman kan itu. Kita kalau mau maksiat mikir, kenapa? Takut neraka. Badan nggak pernah melihat, karena iman kan itu. Berarti kita lulus ujian. Lah ketok surga, neraka, surga. Nggak mungkin ada yang maksiat. Nggak mungkin ada yang nggak taat ya, semuanya taat. Ketok hari ini surga. Kita hadir sekarang ini. Kalau seandainya kelihatan surga, nggak cukup masjid, nggak cukup. Mau Masjid Nabawi juga nggak cukup, Masjidil Haram nggak bakal cukup. Sholat ketok surga. Waduh. Justru dengan keadaan seperti itu nggak teratur dunia ini. Kabeh bingung di masjid, bingung sama ibadah. Memang sengaja diuji kita ini. Sing yakin percaya, sing nggak yakin, ya itu tadi. Iku beb sholat yo melarat tadi. Iku gak sholat sugih, tiruan tapi ngerokok sugih apa gak? Ngono ae. Iku beb gak sholat sugih, iya tiruan tapi ngerokok sugih apa gak? Bukan berarti orang sholat pasti kaya, kalau nggak sholat pasti melarat. Itu takdir. Kita jangan bicara takdir. Takdir itu urusannya Allah. Kita nggak tahu. Sebelum kita diwajibkan sholat, usia dalam kandungan kita, ibu kita 4 bulan, udah dipastikan kita kaya atau miskin, pasti. Belum kita diwajibkan sholat itu. Belum kita diwajibkan sholat. Sudah paten. Saya nanti lahir kaya ataukah miskin, sudah paten. Nah, terus maksudnya rezeki gimana sih? Maksudnya rezeki kita mati nggak kelaparan. Kita kapan sakit sembuh, punya anak nggak ganyang, istri nggak selingkuh, suami nggak main mata, apa bukan rezeki? Bukankah itu rezeki di atas duit? Bukankah itu lebih kita butuhkan? Ada rezeki nggak bisa dibeli dengan duit. Kalau rumahnya orang bisa kita beli, kemewahan orang bisa kita beli, tapi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dari cara nggak sholat, dari mana dia dapat? Kata siapa? Orang itu kalau kaya rumah tangga enak? Enggak, belum tentu. Sakinah mawaddah warahmah rezeki dari Allah itu. Lah kalau kita sholat terjadi anak gak ganyang, bukan karena duit, justru banyak anak ganyang gara-gara duit. Bukan, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Itu rezeki. Gak bisa ada orang hubungan rumah tangganya baik, sakinah mawaddah warahmah, tapi uripin melarat. Aku sugih, tak tuku sakinah mawaddah warahmah. Gak bisa. Saya punya istri selingkuhan, saya punya suami main mata. Iku kok enak ya uripe badal melarat. Wis tak tuku bojomu. Iso. Saya punya anak ganyang. Ya, ganyang. Itu anaknya yang nomor 3 hafal juz ammah. Wah. Yang nomor 2 juz ammah dan surat-surat populer misalkan Yasin, Waqiah, Tabarak, Kahfi. Yang nomor 1 sudah mulai 5 juz misalkan. Waduh, ijol wong, anakku PN, anakmu tak tambahi duit. Tukar tambah. Nggak bisa. Itu rezeki di atas rezeki itu namanya. Itu baru dunia. Anak gak ganyang baru rezeki dunia. Suami istri akur itu rezeki dunia. Belum gimana nanti Allah berikan kepada dia ketika dia di akhirat. Itu kan rezeki kita. Melek makanya. Jadi orang kalau salah terima ilmu. Sehingga kalau melek, saya mau tanya, pulang dari sini ke rumah jenengan gampang nggak? Jenengan nanti sholat isya selesai pulang gampang enggak? Pokok melek jelas ya, pokok padang dalane lek merempet teng dalane ya gak gampang. Sama orang masuk surga gampang pokok ro dalane,
pokok melek, pokok padang. Dengan cara apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah agama. Jangan kalau sudah salah nggak mau mencari ilmu. Akhirnya dia berpikir dengan logikanya. Nyasar. Logikanya itu selalu kalah sama nafsunya kok. Cara berpikirnya selalu kalah sama cara pikirnya setan kok. Nggak bisa. Nyasar gitu. Terus gimana? Hadir pengajian. Dengan begitu, oh ya tibakno gampang terus kok. Sing jarene dhisik salat angel yo gak sih asine. Dalam 5 menit 10 menit kok angel. Babalan beset kabeh 2 jam. Kuat sak setengah. Iki gak beset gak apa, keringetan ora. Dunia akhirat. Paham ya? Jadi jangan pernah mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan sholat kaya. Allah nggak bilang kaya. Allah kasih rezeki kepada kamu. Rezeki mindsetnya lebar, luas. Apapun bisa menjadi rezeki. Jangan cuma duit. Sama kalau kita minta kepada Allah rezeki, jangan mindsetnya kita duit, utang lunas. Enggak, rugi. Dikasih gede kok jalur cilik. Jangan dong. Jangan dong. Yang lain. Kalau masalah itu sudah paten, kita belum lahir, udah paten itu sudah. Nggak nambah, nggak kurang. Sama seperti ajal, sama seperti umur, nggak nambah, nggak kurang. Jangan pernah menghubung-hubungkan ibadah dengan kaya, utang lunas, melarat, nggak bisa, nggak bisa. Wis pokok ibadah. Kita ini ibadah dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Allah nggak kurang-kurang ngasih segala sesuatu buat kita. Saya kasih gambaran. Nggak tahu, saya pernah sampaikan di sini nggak gambaran ini. Jenengan punya utang sama saya. Beb, saya utang beb berapa? 10 juta. Jebret, tak KI 10 juta. Saya mau tanya, kewajibannya jenengan apa? Jenengan punya utang sama saya 10 juta. Kewajibannya jenengan selesai ya? Selesai kan ya? Ketika jenengan belum lunas utangnya, mosok jaluk diskon. Sik tas bayar 1 juta. Jaluk, beb, diskon po beb. Maksudnya, yo aku bayar 1 juta. Utangmu itu durung lunas. Kok jaluk diskon iki opo ceritanya? Seharusnya kamu masih lebih kalau perlu kepada saya. Kalau perlu. Saya mau tanya, ibadah apapun yang kita kerjakan sudah ngelunasi nikmatnya Allah lah. Kok jaluk sugih? Dengan sholatnya kamu lunas dorong. Jaluk surga, loh, makanya sebagian ulama mengatakan nggak pantas kita diminta ini minta itu dengan sebab ibadahnya kita nggak pantas. Satu, ibadahnya kita banyak aibnya. Ibarat uang bayar duit 1 juta, utang 10 juta bayar 1 juta, duit ewonan, welek-elek, iya, lencu-lencu. Terus minta diskon, minta hadiah, ya apa sih? Utang jalur hadiah. Sama kita ini belum bisa bayar utang kepada Allah. Kapan kita bayar? Dalam titik dari sholatnya kita, lencu-lencu sholatnya kita ini. Puasanya kita receh, puasanya kita ini. Kok minta surga? Sebagian ulama nih, bukan salah. Cuma sebagian ulama yang betul-betul tahu apa maksudnya kita ibadah. Bukan untuk surga, cuman Allah nggak bakal ingkar janji. Itu aja sudah. Allah nggak bakal ingkar janji. Nggak usah dijaluk. Allah nggak bakal ingkar janji kok dijaluk surga. Nggak usah. Saya ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Titik. Surga ya otomatis. Kenapa? Allah yang janji. Lah masuk kita nggak percaya sama Allah, sama manusia karuan khianat. Kalau Allah kan nggak mungkin khianat, amanat. Sudah selesai. Nggak usah dijaluk surga. Rezeki nggak usah dijaluk, otomatis. Ya, cuman bukan berarti minta surga. Allahumma inna nas'aluka jannata wa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhat. Bukan berarti dia salah kon gak sopan nih. Bayar utang durung lunas jaluk-jaluk. Bukan. Artinya ada sebagian ulama yang memang betul-betul sopan sama nggak pantas. Wis bayar duit lencu-lencu jaluk diskon gak pantas. Utang mulai sisi ini jaluk-jaluk gak bisa. Terus pokoknya Allah janji, terus aku suludon di situ aja sudah. Sebagian ulama begitu. Nih, bukan terus orang seperti zaman sekarang. Lala apa aku sholat gak sugi? Ya usah karepmu. Kamu hidup di dunia ini hanya untuk bertahan. Bukan untuk menentukan takdirnya kamu. Cuman asal kamu tahu. Hei kamu yang bilang lapo aku sholat gak sugi.
Lek durung mesti sholat, aku lapo sholat. Lek durung mesti sugih, lapo aku sholat. Oke, nggak apa-apa. Cuman ketahuilah kamu sudah salah pilih jalur. Titik. Terserah. Jalannya surga ada, jalan neraka ada. Oh, terserah. Mana masalah, apa repot-repot. Nah, kalau kita mau nulung orang yang nggak mau ditulung, apa repot-repot. Nulung orang yang nggak mau ditulung, ya wis. Cari orang yang memang mau sembuh. Jangan bingung sama orang yang nggak mau sembuh. Jangan tinggal ngeluh. Sudah fokus sama orang yang mau sembuh. Banyak zaman sekarang orang nggak sholat karena berbagai alasan, malah dalil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkesan protes kepada Allah. Gusti Pangeran nggak butuh ambil sholat toh. Lha apa sih? Kau niki urip kok sopo? Bukan Allah butuh sama sholat, kamu yang patut berterima kasih kepada Allah. Gak duwe hati ta? Ada ya artis yang ngomong begitu, ada ya? Gak duwe hati ta kau nih? Gak tahu rasa berterima kasih ta kamu? Allah butuh sama sholat. Sholat lu guru mesti sugi, sholat lu mesti utang lunas, sholat lu mesti suruh. Kamu ini ibadah untuk bayar utang, nggak punya malu orang seperti ini, nggak rumongso wong kayak gini, nggak rumongso. Nah, biasanya orang-orang seperti yang kaya-kaya biasanya, sugi biasanya ngomongnya ngono. Ini karena dia merasa punya. Merasa ya nggak semua loh ya, nggak semua, cuman kadang-kadang dia merasa aku gak sholat ya sugih, aku gak sholat ya uripku enak-enak, dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang beralasan seperti itu kan terlalu kejeron. Jadi wis lah apa aku sholat, Gusti Pangeran tidak butuh ambil sholat. Iya, cuman kamu yang butuh berterima kasih kepada Allah. Ketika kamu menunjukkan sikap berterima kasih kepada Allah, bukan Allah yang untung, kamu yang untung. Namanya orang punya utang bayar, lek lunas kapan utang mana DKI. Kenapa? Itu untung buat kamu. Kenapa? Kamu tahu caranya bersikap berterima kasih. Jenengan utang ke saya 10 juta, bayar 10 juta. Kapan-kapan jenengan utang lagi ya saya kasih. Kenapa? Amanah. Dia tahu rasanya berterima kasih. Matur nuwun, Bib. Sampun ditolong jenengan utangnya 10 juta. Nggih, sami-sami. Nanti kapan-kapan jenengan butuh utang lagi bisa. Tapi lek utang nggak lunas, lain ceritanya. Jadi intinya kita ini ibadah bukan untuk apa, tapi untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang-kadang orang lah lapo sholat gak sugih, lah kon kerja itu apa? Kamu kerja dapat apa? Saya mau tanya. Sugih, bojomu ayu, ganteng, anakmu nggak ganyang, tapi nero. Kamu termasuk orang dapat hidayah nggak? Cedak ambek ulama aku, cedak ambek masjid ta. Ojo-ojo ambek azan kupingmu budek. Lah, itu berarti kamu sudah diharamkan dari paling mahalnya rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sudah diharamkan daripada paling mahalnya rezeki. Ojo ngomong sugih sih. Kau siang sampai malam kadang lembur itu opo? Kok ngomong aku sholat gak sugih? Lah kau itu opo? Wis gak sholat kalau itu opo? Paling pogel ya untuk orang seperti ini. Ada orang seperti ini ada. Yo nekat kadang-kadang ngomong be aku ngono. Kudu ngerawuk rasanya. Cuman yo apa ya sarungan gak bisa aku. Ting ngerawuk yo mikir kok viral mbak akhir. Jadi kadang-kadang saya ngamuk cuman ya tadi lo sampean kerja siang malam itu apa? Pernah. Kadang ada yang tanya secara sopan, ada yang tanyanya nggak sopan. Mungkin saya pernah cerita, saya pernah naik taksi online. Mungkin lihat pakaian seperti ini, drivernya tanya, Ustaz, saya mau tanya, saya ini kan driver. Ya kadang-kadang saya ini sholat, kadang enggak. Ya nanti kalau saya sholat saya mikir, nanti pas ada orderan, akhirnya kesaut orang, waduh lah, ya apa, Ustaz, lek ngono iku. Lah sampean enggak sholat yakin itu orderan? Tahu alik ngono. Lah sampean sholat khawatir nggak dapat orderan, kan gitu. Sampean khawatir kalau sholat nggak dapat orderan. Saya mau tanya, sebaliknya sekarang saya tanya, kalau sampean nggak sholat yakin untuk orderan? Satu. Yang kedua, sampean nggak sholat nuruti apa? Nuruti siapa, Pak? Nuruti setan. Dijanjeni apa mbak setan? Ketindro. Lu karuan kalau setan ngomong, wis ojo sholat, tapi sugih. Utangmu lunas, urusannya aku, tak tanggung apa? Lu karuan wis, Cen memang niat menjual surga untuk kenikmatan dunia, karuan. Kalau memang begitu ya, masih bisa dimaklumi orang nggak sholat tuh, gak goblok-goblok nemen. Karuan, Cen wis gak ngurus surga wis, penting utangku lunas, omahku gede, motor 10, karuan.
karuan wis. Memang dia nggak karuan. Lah kamu nuruti setan nggak sholat, tapi setan nggak janjani apa-apa buat kamu kecuali memberikannya dia neraka. Gak goblok-goblok itu wong aja lah. Jangan mau Pak dibodoh-bodoh. Ya saya nggak mau seperti itu. Nang supir supir tak konok modul di tengah dalan. Enggak, ini contoh gitu. Jero ati itu begitu gitu loh. Dadi wong aja goblok-goblok. Saya kalau sholat nggak dapat orderan. Lah gak sholat yakin itu orderan. Sama seperti orang punya toko. Waduh, beb lek tak tutup. Lah gak teko rezekiku. Lah sampean buka yakin ono sing toko siji ya, yakin. Kata cocok mati dalam keadaan enak-enak ngejar dunia, nggak taunya meninggal dunia ya. Buat apa? Aduh. Nah ini pentingnya ilmu. Jadi melek kita sekarang. Ketok surga ketok, jelas, gampang dalane. Jembar dalane, padang dalane. Pokok ya belajar. Nah, dari sini bisa kita paham. Satu, betapa pentingnya kita sholat. Iya, betapa pentingnya kita sholat. Yang kedua, karena penting kenapa? Ada ulama, ada sahabat yang berpendapat kafir. Yang kedua, ya ternyata kita sholat ini dalam rangka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Orang sholat, saya tambah sedikit. Orang sholat sama orang ngerokok, lebih lama mana? Sing sholat wis salam, insyaallah sak sunai. Sing ngerokok entek separuh sih. Sholat sama upacara, ayo kesalahan di upacara, caring, kadang sampai semaput. Iya, gara-gara gak sarapan, berjam-jam 1 jam lebih kadang-kadang sholat. Hah? Anak kecil itu bisa sholat itu, saking entengnya sholat itu. Anak kecil 4 rakaat iso, 20 rakaat iso lek tarawih. Saking entengnya sholat. Jadi kalau ada orang yang ngaku dewasa berakal tapi nggak sholat, kerdil dia. Lebih nggak sempurna akalnya dibanding anak kecil. Lebih kekanak-kanaan daripada sifat kekanak-kanaannya anak kecil. Arek cili iso kok. 20 rakaat kelakon kok. Ada. Lihat. Makanya jangan kaget kalau Allah memang mengatakan kebajut lu nggak sholat itu. Kurang opo? Enteng, gampang, nggak menyita waktu, nggak ngetono duit, dunia akhirat enak. Kurang opo? Dalamnya tak celuk sedilut, nggak manut. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dikuatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, selalu mendapatkan taufik, sehingga kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, sanak famili, tetangga kita semuanya, saudara-saudara muslimin muslimat senantiasa dalam naungan rahmat, naungan taufik, naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na